My friend, sesaat lagi kita akan menyaksikan informasi penting dari cerita Ricky. Duduk yang manis, jangan nakal, dan jangan kemana-mana. Halo my friend, ketemu lagi dengan cerita Ricky. Ya, kali ini AA mau ngebahas tentang masalah yang sering banget ditanyain sama AA, masalah ditipu agent. Memang Malaysia ini menjadi negara yang banyak peminatnya bagi warga negara Indonesia untuk bekerja di sini. Kenapa? Karena memang jaraknya yang dekat dan juga nggak terlalu jauh ya, sehingga mungkin memudahkan untuk pergi dan datang kembali ke Malaysia, ataupun perbatasannya sangat dekat sekali begitu ya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah banyak banget warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan agent ya. Agent di sini pastinya agent yang tidak terdaftar pastinya ya, atau sering juga disebut dengan kata-kata calo begitu. Nah, buat my friend yang mau bekerja di Malaysia, kamu harus ikut ya, bahwa ada aturan untuk menjadi PMI atau TKI di Malaysia. Rata-rata my friends yang kena tipu itu mereka nggak tahu informasi atau tidak mau mencari tahu begitu ya. Sementara sudah jelas bahwa untuk bekerja di Malaysia itu wajib melalui jalur resmi, yaitu melalui PT-PT penyalur tenaga kerja resmi. Nah, biar my friend nggak bingung apakah PT ini terdaftar atau tidak, my friends bisa masuk ke website sipermit.id di sini ya. Di sini ada tertulis senarai list PT-PT yang sudah terdaftar dengan Kedutaan Indonesia, Depnaker, dan juga dengan JTK di Malaysia. Sehingga my friend gak usah was-was atau khawatir kalau kalian akan ditipu agent. Ingat ya, bisa bedain antara PT penyalur tenaga kerja resmi dengan agent. Oke. Di website ini juga tertulis nama-nama agensi yang terdaftar di Malaysia, di JTK, dan juga di Kedutaan Indonesia. Nah, kalau my friend menemukan ternyata tadinya yang ngakunya agent itu tidak terdaftar di website ini, udah pasti dia bukanlah agensi terdaftar dan juga pastinya akan mungkin menipu kalian. Jadi harus hati-hati ya sama yang ngakunya agent atau PT yang tidak terdaftar di situs ini. Hal lain yang harus my friend perhatiin, untuk bekerja di Malaysia ada aturan dari segi umur. Selain tadi harus masuk melalui PT penyalur tenaga kerja resmi, juga kita lihat apakah dari segi umur kita memenuhi persyaratan atau tidak. Untuk menjadi PMI di Malaysia, syaratnya adalah usia sudah mencapai 18 tahun dan belum mencapai 45. Paham ya? Nah, kalau kalian belum 18 tahun, maka jangan memaksakan diri untuk bekerja di Malaysia. Tunggu sebentar ya. Dan kalau kalian sudah lebih dari 45 tahun juga jangan memaksakan kehendak. Karena yang pasti kalian tidak akan lulus nanti pada saat pembuatan permit. My friend yang mau kerja di Malaysia juga wajib mengetahui mau bekerja di bidang apa. Harus punya skill pastinya ya. Kalau misalkan my friend mau bekerja di bidang restoran, bisa masak, silakan kamu bicarakan dengan PT penyalur kamu bahwa kamu mau bekerja di Malaysia sebagai tukang masak di restoran seperti itu. Nah, kalau my friend skillnya di bidang construction, bangunan, maka kalian bisa memohon untuk mengajukan ke PT penyalur tenaga kerja resmi untuk disalurkan ke bidang sektor buruh binaan. Atau juga kalau kalian minatnya di perkilangan, pabrik ya, buat wanita-wanita juga bisa memilih PT yang memang menyalurkan pekerjaannya ke bidang tersebut begitu. Juga ada PT-PT yang juga khusus menyediakan penyaluran tenaga kerja untuk sektor pembantu rumah atau maid, atau dikenal juga sebagai asisten rumah tangga atau pekerja migran Indonesia domestik begitu my friend. Jadi semua sudah ada aturannya. Nah, kalau kalian tidak melalui semua ini, artinya kalian masuk atau bekerja di Malaysia secara tidak prosedural atau unprocedural. Resiko ketika kita masuk ke Malaysia tidak menggunakan jalur resmi, yang pasti pertama kalian tidak akan dapat kejelasan untuk bekerja di bidang apa, kejelasan kontrak kerja, dan juga kejelasan majikannya siapa.
dan di mana kerjanya. Kemudian juga resiko ketika kamu masuk tanpa prosedural yang benar, maka kemungkinan dan sudah banyak kejadian itu tidaklah menjadi pekerja resmi alias nantinya jadi pekerja ilegal. Kalau udah ilegal, artinya kalian bermasalah dengan hukum keimigrasian. Resikonya gede banget, bisa dipenjara dan juga didenda. Begitu, my friend. Dan resiko yang lain adalah ketika kita bekerja, niatnya pasti ingin menjadi sejahtera, bener nggak sih dari segi ekonomi. Nah, ketika kita bekerja tanpa prosedur yang benar, tidak mendapat permit, alhasil kita akan dapat majikan yang memang akan membayar kita atau menggaji kita jauh di bawah standar yang sudah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Bahkan di banyak case yang sudah terjadi, banyak juga majikan-majikan yang nggak mau atau nggak mampu membayar gaji kita. Jadi sia-sialah kerja jauh-jauh ya. Nah, biar terhindar dari semua itu, terhindar dari penipuan agent yang nggak jelas, makanya pastikan kamu ikuti semua prosedur yang berlaku saat kamu mau bekerja di luar negeri. Yang pertama, lihat di website sipermit.id, pastikan PT atau penyalur tenaga kerja kamu terdaftar di situs ini. Kedua, tanyakan kepada PT tersebut, agensi yang nanti bekerja sama di Malaysia, dan lihat lagi apakah agensi tersebut juga terdaftar di website ini. Kalau tidak, sebaiknya jangan. Pastikan my friend sudah paham betul kontrak kerja yang kamu terima di PT sebelum kamu berangkat. Kalau kamu nggak ngerti, tanyakan. Sebelum berangkat ke Malaysia, pastikan kamu sudah tahu betul alamat kedutaan Indonesia di mana, nomor teleponnya di mana, just in case sewaktu-waktu kamu memerlukan bantuan. Terakhir pesan AA, kalau my friend sudah ada di Malaysia, bekerja dengan resmi dan ada masalah, ingat, jangan lari, karena lari tidaklah menyelesaikan masalah, tetapi akan menambah masalah lain. My friend, kalau ada masalah saat bekerja di luar negeri, ingat, hubungi kedutaan atau datangi kedutaan. Jangan lari, jangan menclak-mencok di tempat lain. Ya, dan kalau my friend mendapatkan kekerasan saat bekerja oleh pihak majikan atau pihak yang lain di Malaysia, laporkan ke polisi terdekat dan langsung pergi ke kedutaan untuk meminta perlindungan. Saya Rigi pamit, semoga my friend paham, dan kalau mau share aja ini videonya ke teman-teman kamu yang lain biar mereka pun menjadi tahu. Saya Rigi pamit, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel Cerita Riki, my friend.